akan dilakukan oleh kepala sekolah sekaligus CGP tentang pemaparan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Senen Timur kepada Bapak Ibu yang kami persilakan. Sambil diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Senen Timur yang hadir pada hari ini. Mungkin ada beberapa orang guru tadi yang izin ikut web, ikut Zoom, ada beberapa kegiatan, ada yang masuk kelas. Tapi alhamdulillah kita ramai yang kumpul dalam rangka kegiatan penerapan budaya positif ini. Yang saya hormati di sini hadir juga Ibu KTU kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berjalan dengan baik. Pertama-tama tentunya puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, begitu banyak nikmat yang kita rasakan, terutama pada hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan ini tentunya atas rahmat dan nikmat Allah. Selalu kita terbarukan tersampaikan kepada malam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi semoga yang selalu bersatu dari beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya di dunia nanti. Baik Bapak Ibu, hari ini saya meminta waktu mungkin beberapa jam ke depan dalam rangka pemaparan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Senen Timur. Ini dalam satu rangka hasil beberapa materi hal-hal baru yang saya pelajari di CGP mulai dari Agustus sampai hari ini dan lanjut mungkin sampai setahun ke depan. Kegiatannya seperti ini. Salah satu hal yang harus disampaikan tentunya apa yang saya dapatkan di CGP ini itu yang harus saya implementasikan, saya informasikan ke warga sekolah. Hari ini budaya positif. Pertama kali saya waktu di CGP itu hal yang pertama dipelajari itu paradigma pemikiran, yaitu filosofis dari Ki Dewantara. Ki Dewantara itu bapak pendidikan kita, bagaimana filosofisnya itu dalam dunia pendidikan, bagaimana penerapan pemikiran beliau kita terapkan di sekolah. Tentunya banyak hal yang berbeda yang mungkin sebelum saya di CGP ini dan setelah banyak hal yang saya tahu dan banyak hal yang kita lakukan tidak terstruktur dengan baik sehingga tidak ada alur yang tepat. Mungkin kita melaksanakan apa yang dipikirkan dari dasar, tapi cuma tidak ada strukturnya di bawah rangkaian kegiatannya. Oke, untuk pembukaan ya ini bagaimana penerapan budaya positif. Tentunya kita harus tahu dulu Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ya kan? Apa itu budaya positif? Sebelum saya lanjutkan, apa persoalan? Mulai ngantuk apa bagaimana? Mulai ngantuk. Semangat kita untuk beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa kita terapkan, bisa kita pahami bersama. Ini apa itu budaya positif? Budaya positif adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kata kuncinya di sini universal, baik oleh siswa, guru atau semuanya bisa diterima hal-hal keyakinan nilai-nilai universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan menunjukkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil Pancasila. Ini hebatnya budaya positif itu, pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Konsep dasar dalam modul 1 budaya positif itu adalah
perubahan paradigma belajar atau disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segi tidak restitusi. Ini yang telah saya pelajari selama ikut. Ini baru modul 1-4. Ini ada 3 modul. Modul 1 itu terbagi 4, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Yang hari ini yang saya sampaikan 1-4-nya. Banyaknya yang dilaksanakan. Konsepnya ini: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, etika, restitusi. Ini adalah kayak kita mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemarin tim kurikulum juga telah membuat visi sekolah kita. Salah satu memasukkannya menunjukkan profil belajar Pancasila. Menunjukkan profil belajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka ini rata-rata setiap sekolah memasukkan profil belajar Pancasila. Pengingat pembelajaran yang berpihak kepada murid, pemimpin pembelajaran. Ini adalah perubahan besar dalam kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu. Setiap guru sebenarnya, Bapak Ibu, harus kita menyadari yang ini. Bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran? Seperti apa hal-hal yang kita lakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pemimpin pembelajaran. Murid itu sebagai pemimpin pembelajaran. Dulu kita kenal istilah teacher center. Guru menjadi pusat pembelajaran. Sekarang student center. Murid itu pusat pembelajaran. Kalau kita belajar hal-hal mulai dari filosofis, jajar dewata, peran dan nilai hukum gerak, semua hal itu kita bisa menyadari hari ini kita sebagai guru tahu kita posisi kita, apa yang kita lakukan, perubahan apa guru sekarang, guru yang harus ngapain ini seperti apa, kita tahu di mana posisi kita hari ini. Termasuk nanti ada tentang kontrol, bagaimana kita menghukum, bagaimana kita menangani sebuah kasus di sekolah. Contoh nanti ada saya sampaikan, kemarin saya ada buat ada melaksanakan beberapa di sini tentang sertifikat restitusi. Itu ada tentang masalah siswa terlambat dan mengganggu teman pelajaran, nanti ada digunakan videonya. Ini perubahan paradigma baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol pada stimulus respon kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang yang sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku guru. Murid memiliki tujuan, guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Ini perubahan paradigma barunya. Nah, ini disiplin positifnya. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, intrinsik. Artinya, anak itu memiliki kesadaran bahwa dia harus mematuhi peraturan sekolah dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Artinya, kita bisa menanamkan kepada anak yang memiliki jiwa bahwa dia mau dengan kesadaran diri sendiri mematuhi peraturan sekolah. Itulah yang disebut nanti karakter anak berprofil Pancasila. Sehingga mereka dapat bersatu dengan maju dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita pakai atau pencapaian tujuan untuk menghindar dari rasa tidak nyaman. Artinya itu bukan dengan terpaksa dia mengikuti peraturan sekolah, tapi dari keinginan hatinya sendiri. Ini kita harus menyadari kebutuhan dasar manusia. Tentunya kalau kita menginginkan anak itu berubah, memiliki karakter, kita tentu menjawab masalah keadaan tersebut. Kita harus tahu apa yang kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Kita jelas perlu tahu kebutuhan dasar yang siswa itu inginkan. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu.
Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Jadi ada alasannya. Kalau ada siswa itu berbagai macam latar, berbagai macam sikap, pasti ada dasarnya. Terutama pengaruh dari keluarganya, lingkungannya, dari kawan-kawannya. Itu yang harus kita tahu. Ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan bertahan hidup tentunya kita sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan dasar. Inilah kebutuhan dasar kita. Motivasi perilaku manusia ini berdasarkan dari proses untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Jadi motivasi eksternal ada hal-hal yang membuat mereka melakukan hal sesuatu. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya ini pertanyaan. Artinya mereka berbuat mematuhi peraturan sekolah itu karena takut dihukum. Artinya dari faktor eksternal. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan, karena kita siswa yang terbaik tidak ini. Jadi motivasi siswa untuk berbuat baik itu mengacu pada reward tadi. Nah, jadi ini termasuk motivasi eksternal. Dan yang terbaik ini mereka menyadari dan menghargai diri mereka sendiri. Dari dalam diri mereka timbul rasa bahwa saya ingin berbuat baik, saya ingin mematuhi peraturan sendiri tanpa ada paksaan. Ini dalam motivasi internal. Ini yang bagus. Motivasi itu apa? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi ekstern, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut karena takut atau tidak dari hukuman atau mengharapkan pengharapan akan bentuk penghargaan. Itu eksternal. Ada tak kita temukan? Ada kan? Sering karena siswa kita takut hukum kalau tidak sholat nanti tidak dimur, ada kan? Akhirnya anak sholat. Berarti belum ada motivasi dalam dirinya. Dan yang kedua, ada kadang kalau dalam sholat mereka dapat kita kasih reward, ya bukan? Ada kan? Jadi anak berlomba-lomba, artinya belum ada motivasi dari internalnya, belum ada. Tapi ada yang kita temukan, murid melakukan itu sudah dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, maka nilai kebaikan ini ada yang kita temukan di sekolah kita, yang memiliki yang internal ini, ada yang kita temukan. Ada di sekolah kita? Ada kan? Salah satu ada kan? Pagi dan akhir, ada sampah yang ngomong sendiri, ada kita temukan kan? Berarti telah memiliki motivasi internal. Konteks disiplin dengan pendekatan disiplin, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, ini yang menarik buat itu. Restitusi ini itu sebelum saya belajar tentang ini, dulu mungkin kita menerapkan kepada anak itu disiplinnya melalui hukuman, melalui langsung atau tak langsung. Tetapi ada caranya. Bagaimana kita bisa menjadikan kesalahan anak itu, merubah kesalahan itu, anak itu tidak merasa bersalah, tapi kita tahu apa alasan yang mereka lakukan dan bagaimana mereka bisa merubah itu sebuah kesalahan menjadi nanti berubah melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat. Inilah segitiga restitusi. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti kondisi murid menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dosen tahun 2004 berdasarkan dari dosen 2004. Artinya setelah mereka membuat kesalahan, mereka menyadari dengan sepenuh hati bahwa ini salah. Dan apa solusinya? Mereka tahu solusinya sekaligus. Oh, solusinya saya harus begini. Artinya ujungnya nanti mereka memiliki karakter yang kuat karena mereka sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan itu dengan keadaan sendiri. Artinya menimbulkan karakter dalam diri mereka bahwa itu salah dan saya harus ubahnya. Ciri-ciri restitusi, ini ciri-cirinya tadi yang kita pahami. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada pokok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ini ciri-ciri restitusi. Menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter keterbukaan, pada tindakan, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Artinya bukan kamu salah, kamu harus ini tidak, tapi belajar dari kesalahan yang mereka buat. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita bisa menyampaikan mereka apa yang harus diperbaiki. Memperbaiki hubungan, menuntut untuk lihat ke dalam diri. Ini ciri-cirinya. Perbedaan kasus, nah ini ada sebuah kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini ada 3 proses. Ada selama ini kita kenal dengan ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Cara hukuman, kalau kita menemukan siswa terlambat datang ke sekolah, murid disuruh berdiri di depan kelas. Ini pernah kita lakukan kan? Terlambat murid kadang berdiri di depan kelas, kita tidak. Dengan maksud tujuan kita baik sebenarnya agar mereka disiplin, tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah ke depannya. Ini menarik. Ketika saya belajar spesifik restitusi itu awalnya susah juga dipahami. Kenapa susah dipahami? Mungkin posisi saya dulu memang di hukuman ini ada terlambat langsung kasih sanksi. Karena kalau dinasihati rata-rata siswa kita kan susah. Tapi dengan memahami restitusi ini ada caranya bagaimana anak itu bisa mereka menyadari kesalahannya dan mereka mau belajar apa yang harus mereka perbaiki dari kesalahan itu. Ini dari segi hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, ya kan? Nah bukan, ini sering kan marah-marah depan murid. Ini murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak sekali. Di sekolah kita masih ada guru. Saya tak ada lagi ya, paling disuruh hafalan. Kalau nggak hafalan, lapor titik, ya. Ini konsekuensinya, guru yang bersifat konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama terdekat istirahat langsung. Maksudnya, kalau ada siswa terlambat ya masuk, nanti karena dia terlambat istirahat. Lanjut, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Kalau kamu terlambat, kamu dapat ini. Kalau kamu nanti setelah bisa. Makanya nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini kita berusaha setiap kelas Bapak Ibu masuk kelas buatlah sebuah kesepakatan dalam kelas dengan murid-muridnya. Di antaranya ya kalau terlambat apa yang dilakukan, yang tidak terlambat datang ke sekolah itu salah satu bunyinya. Terus selama belajar tidak ada yang keluar tanpa izin guru, buat aja kesepakatan. Buat tulis kertas tempel ke dinding. Nanti kalau ada ini kesepakatan kita. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya kalau kesepakatan kelas kita ada berbuat dengan anak murid, tentunya itu berdasarkan ide dari mereka. Pak, kita selama belajar, kita selama belajar masuk ini ya. Mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang melaksanakan. Ini posisi kontrol guru. Nah, ternyata kita ini ada dalam 5 hal ini. Tanpa kita sadari ada. Kita sebagai guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah.
Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau aja, ada sebagai penelitian. Ada 5, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau saja. Kira-kira mana yang bagus? Mana yang bagus kira-kira? Mana bagus kira-kira? Penelitian. Oke, kemudian mana bagus dari 5 ini kira-kira? Teman. Jadi teman. Oke, tadi ada apa itu penghukum, apa itu membuat rasa bersalah, apa itu guru yang sebagai teman, apa itu guru memantau, apa itu guru penelitian. Cek. Nih, contoh penerapan 5 fungsi kontrol. Penghukum. Penghukum patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Dia hukum kan? Kalau guru yang punya sifat penghukum, kalau nampak guru anak murid terlambat, ya kan berdiri di situ. Itu guru itu sifatnya prakteknya penghukum. Berarti posisinya sebagai penghukum. Ada pasti dalam sekolah kita 5 orang ini ada. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini kan dia tak berbeda berapa kali ibu bilang sama kamu. Ibu kecewa sama kamu. Ada ya? Nah, berani pernah buat itu? Pernah buat seperti itu? Nah, kan? Berarti membuat rasa bersalah rupanya kita. Kita lihat berapa kali ibu bilang sama kamu ya? Jadi kita lihat ya, beberapa kali lah yang bapak sampaikan, tak belum berulang ya? Pernah mau? Ada ya? Pernah belum? Nah, berarti pada mau membuat rasa bersalah juga. Yang kedua, ini kasusnya tidak memakai atribut yang lengkap satu bahasa Arab. Ada kita lakukan ini kan? Nah, berarti di antara kita penghukum rata-rata kita ada juga penghukum kita semua. Kita pisahkan yang tidak lengkap, ya kan? Ini membuat rasa bersalah. Ada juga kadang datang ke muridnya beberapa kali, ibu bilang pakai lengkap, tak pakai juga. Dewa ibu bilang ya, teman. Nah, kawan lagi ya. Ini yang kena anak kita ready lagi ya. Jangan itulah ya. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Ada juga ya? Ada juga ya? Nah, berarti teman tahu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini sebagai pemantau ya. Dia tidak mau mengambil tindakan langsung. Dia cuma bilang gitu aja. Dia. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Dia sebagai manajer, sifat dari manajer. Jadi dipanggilnya anak itu topi. Kira-kira kamu apa salah kamu? Kata Pak Novel. Apa kira-kira pendapatmu? Ditanyanya, saya salah Pak. Kenapa kamu salah? Saya tak pakai topi Pak. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Saya janji Pak, sana depan saya lengkap. Dia menjadi ngatur aja kan. Sana depan dikontrol lagi, anaknya ternyata lengkap. Tapi sukses khususnya sukses sebagai penelitian. Keyakinan kelas inilah yang harus nanti kita terapkan di sekolah kita. Mudah setiap guru bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Karena kita guru mapel ya silakan nanti masuk kelas, ketemu masuk kelas 7 buat kayak kelas dengan anak-anak muridnya. Apa nanti sekolah fasilitasi, Pak kami butuh kertas, butuh ini, tempelkan aja. Ini keyakinan kelas dengan Pak Darmo, ini keyakinan kelas dengan Bu Nadia, dengan Bu Ciki. Karena mungkin di antara beberapa rukun berbeda mungkin. Dan nanti yang ibu ini begini maunya anak-anaknya ketika belajar yang dia begini. Buat nanti kita buat penerapan keyakinan kelas ini sebagai langkah awal menerapkan budaya positif di sekolah kita. Proses pembuatan keyakinan kelas ini ada prosesnya. Nah ini merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, penanaman keyakinan kelas, penempelan keyakinan kelas. Seperti ini. Jadi kita bisa mulainya merumuskan apa peraturan kelas. Coba anak itu deh. Jadi kita selama belajar dengan bapak, dengan ibu, apa peraturan yang kita buat agar proses pembelajaran kita ini berjalan lancar. Buat ini langkah-langkahnya. Keyakinan kelas tujuan contohnya. Contohnya kita dijelaskan ada diskusi dengan anak-anak. Apa yang harus kita buat keyakinan, apa yang harus kita buat dalam kelas kita. Tiba-tiba anak murid menjaga kebersihan kelas, artinya sebelum belajar ya kelas bersih.
Kita cek nanti. Itu kan kesepakatan kita bersama anak. Menghargai teman dan guru, melaksanakan kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Artinya inilah keyakinan mereka, kesepakatan mereka, keyakinan yang harus dilaksanakan selama pembelajaran dengan Bapak Ibu. Kita ajak anak sekarang, kita ajak anak dibuat peraturan. Biasa dulu kita sendiri buatkan peraturan sekolah, ruang kelas, keluar. Kita sekarang mulai kita mulai berdekatan dengan anak, dengan tadi berpusat kepada anaknya. Semuanya berpihak kepada anak. Fokus kita hari ini sebagai guru, bagaimana visi kita, goal kita, apalagi visi sekolah kita menunjukkan siswa yang religius, kreatif, yang terprofil Pancasila dan berwawasan itu terwujud. Itulah tugas kita Bapak Ibu hari ini dengan angka penerapan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Nah ini kita bertugas tadi bagaimana caranya Pak membentuk kelas. Yang pertama dari abstrak dari peraturan. Maksud itu ya disingkat, yang poin itu poin aja peraturan itu. Sedikit saja akan menjadi berupaya pernyataan universal. Nah ini universal lagi, artinya pernyataan itu keyakinan itu diterima oleh seluruh warga di kelas itu, disetujui oleh anak-anak didik kita dan bapak. Sesuai dengan kondisi jelas akan mudah diterapkan. Sesuai dengan keadaan hubungan jelas, dibuat dalam bentuk positif, semua orang kelas berserta terlibat dalam pembuatan keyakinan. Inilah langkah-langkah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini apa yang perlu? Segitiga seperti ya. Stabilkan identitas. Hal yang pertama kita lakukan adalah ini tentang penanganan yang bermasalah. Kedua, validasi tindakan yang salah yang juga menandakan keyakinan. Artinya stabilkan identitas, ya kita contoh limanya semua orang itu kan pasti melakukan kesalahan. Nah, kita terutama. Jadi kita tanyakan dulu apa alasannya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita yakin mereka ya kesalahan itu bisa diperbaiki dari diri mereka sendiri. Habis itu validasi tidak akan salah. Satu lagi kalau pakai dulu kan salah nggak ya? Salah. Seperti itu menanyakan keyakinan. Kalau salah, jadi apa yang harus dilakukan? Artinya ya pakai kita untuk selanjutnya. Inilah contoh kita. Contoh kita tadi ada. Nanti ada di videonya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, mungkin ada contoh juga dengan jam juga ada antum berapa persen? Ini pembelajaran ya harapan kita bagaimana sekolah kita ini bisa menerapkan budaya positif ke depannya. Tentunya dalam penerapan budaya positif ini butuh kolaborasi kita bersama. Semua warga sekolah harus memahami ini, mulai dari guru, tenaga administrasi, komite operator, murid tentunya harus bekerja sama. Karena dengan bekerja sama itulah segala sesuatu bisa kita laksanakan dengan baik. Semuanya harus kita. Ini ada sebuah ilustrasi, ada SPP sebelum kita lanjutkan. Coba kita belajar dari sebangsa. Bila antar teman kita sebangsa, langkah indahnya. Artinya dalam sekolah kita ini punya motivasi seperti angka ini, dorongan pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari di sini. Perhatikan mereka terbang dalam formasi T. Mungkin Anda terbang itu posisinya T. T berarti ya. Ini terbang dengan terbang dalam formasi T, efisiensi seluruh grup akan naik sebesar 70% dibandingkan dengan terbang sendiri-sendiri. Nah, nanti dalam penerapan budaya positif itu ada nanti panel tahu yang baru, ada yang salah sampaikan ke dua lain. Artinya kita saling berbagi. Itu hal yang sangat
baik untuk kita untuk menciptakan suatu budaya positif, menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada anak, berpihak kepada anak. Pokoknya apa yang kita lakukan di sekolah ini bermakna untuk siswa kita. Kalau kita bekerja secara tim, kalau kita tahu bahwa saya harus menerapkan budaya positif di sekolah kita, kita sama-sama bergerak dalam tujuan sama tujuan kita, menciptakan budaya positif di SMP di Kalimantan Timur. Kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Kalau kita bekerja adalah tim dan bekerja sama. Ketika salah satu bangsa ini terjadi, kita ini meninggalkan informasi. Nanti kalau kita ada guru yang akan muncul, ada 10 orang nanti, yang lain ada 1000 buat kesepakatan, tiba-tiba ada orang mau buat. Kita ingatkan kalau saya belum paham apa, belum paham kita ingatkan. Tapi kalau jadi tidak mau, apa yang terjadi? Dia mengalami realita yang besar dan kesulitan tersendiri. Artinya, kalau tidak dia mau membawa kita tak membayar kita akan kesulitan. Yang rugi kita sendiri yang rugi. Ketika kalau kita dibuat yang bagus, mudah-mudahan dalam sekolah kita semuanya bisa bersama kita menciptakan budaya positif ke depannya. Selanjutnya pelajaran kedua, selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi. Kalau kita bersama-sama itu, kalau istilah bahasa Melayu itu beras sama dipikul dengan sama diisi. Jadi kalau kita bekerja sama, energi yang kita butuhkan itu lebih sedikit. Kita punya ide, kita buat program di sekolah kita, program habis subuh nanti bersama Pak. Kita udah punya 5 buat kegiatan program kelima, kompak kita semuanya. Ide kami ini Pak, kita bantu rekan-rekan kita, guru-guru ini, insya apa yang kita kerjakan itu hasilnya akan lebih baik dibandingkan kita kerja sendiri. Ini akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota merasa berkewajiban untuk meneruskan. Jadi timbul rasa saling tolong melayani antara kita dan kita bersama dalam tim. Ketika tim leader apa yang terjadi? Ketika ketuanya ini, ketua masalah apa kira-kira yang terjadi? Dia berpindah ke ubi-ubi. Jadi ketuanya pindah ke ubi ini, sementara masalah lain akan mengambil tempatnya. Artinya nanti mundur nanti pemimpin, dia punya program yang disampaikan anggotanya nanti, ini yang dikerjakan Bu ya. Tetapi ketika Bu mau ada nanti tiba-tiba hasilnya kita buatkan program ini, tiba-tiba hasilnya Bu mau nanti. Jangan program berjalan, Bu sampaikan anggota, kerjakan yang telah disepakati dia kita kerjakan. Jangan bergantung kepada leader, tapi kita semua punya peran di situ. Jangan nanti gara-gara kita, ketua kami belum maju Pak. Tapi kita tahu program yang hari itu kita laksanakan, kita yang nama manusia ada hal yang akan urgent, bahwa kita demam, sakit, tidak mungkin nanti mundur sakit 5 hari tertunda. Jadi kita laksanakan dulu. Inilah maksudnya. Kita ambil, ya kita jalan, ambil koordinasi. Sekarang kita cari walaupun kita ada sinyal nih, nggak keren negara, tapi ya mudah-mudahan kalau kita paham dalam tim itu tidak ada kita saling ketergantungan membuka kita, tapi bergerak secara tim, bukan bergerak secara individual. Pelajaran ketiga, berbagi kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota tim usaha. Saling berbagi tugas atau masalah yang berat, pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Inilah kerja kita di sekolah. Semoga dengan bersama kita nanti kita mulai nanti guru-guru yang inovatif, guru kreatif di sekolah kita, sehingga lebih semangat lagi kita belajar dan tujuan apa yang kita tujuankan untuk anak itu tercapai dengan baik. Karena sekolah ini kalau menurut Hajat Dewantara itu, ini angsa berpandang berpasifi sambil berkotek-kotek, hal ini akan lebih semangat terbang di leader. Juga dengan cara mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Ternyata satu berbunyi bersuara terbang itu mematikan motivasi.
Jadi kita dalam bekerja tim itu harus cari cara kita supaya semangat. Pelajaran keempat, bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih besar. Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong dan menguatkan, akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Ketika salah satu mangsa sakit atau kelelahan, itu tadi maksudnya ya dalam tim itu pasti nanti ada satu orang yang merasa oh saya tak cocok dengan pemikiran itu, ada mungkin ya, atau memang dia belum paham, merasa minder, nah dia kelelahan, sakit istilahnya, dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Apa yang terjadi? Kalau ada nanti ada salah satu jangan kita jauh ini, ada dalam tak ngerti rekan kita ya kita beri pemahaman. Nah, ada beberapa masa menemaninya, mengajaknya kembali. Nah, beberapa masa keluar juga ada formasi dan bentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat kembali masuk formasi atau terus dengan formasi tersebut atau jatuh dan meninggal. Artinya dia menolong sampai sembuhnya. Berarti kalau satu terbang bisa lemah, ada dua orang yang samping jaga mengikuti kecepatannya. Artinya kalau kita nanti rekan kita ada yang terlambat sedikit, ya kita tarik lagi motivasinya. Kita mundur lagi, yang depan, yang separuh lagi kita fokus. Pelajaran matikanlah perbandingan dengan yang lain apapun perbedaan kita. Lebih baik pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar. Artinya apapun tantangan yang kita hadapi ke depannya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kita harus tetap berdampingan. Apapun yang terjadi, apapun tantangan yang kita harus hadapi bersama-sama, dengan fokus tujuan kita mudah ke depannya. Target kita 2024 dan nampak muncul nanti semester baru ke depan muncul rasa kita guru-guru terutama bisa menerapkan budaya-budaya positif ini mulai dulu dari pembelajaran dalam kelas. Di dalam kelas mulai dulu terapkan. Nanti kita terapkan bagaimana penanganan kasus anaknya seperti apa, mulai kita terapkan segitiga institusi ini agar yang saya sampaikan tadi sebenarnya kita di sekolah ini sudah melakukan hal yang baik, cuma belum ada arah strukturnya, langkah-langkahnya seperti apa belum ada. Tapi kalau ada seperti ini kan kita gampang nanti menstabilkan anak, menangani kasus seperti ini, meningkatkan pembelajaran yang baik jelas. Ini yang kita lakukan, itu yang kita pahami dalam kegiatan hari ini. Nah, ini kesimpulannya, jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita punya kerjasama yang baik merupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita selama kita di persahabatan dan kita selalu bersedia untuk berbagi, hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Inilah puncak dari yang kita inginkan. Ketika anak-anak kita nanti sukses, beberapa minggu ini ada 2 orang anak kita yang sukses dan jadi angkatan datang ke sekolah, itu kebahagiaan luar biasa kita. Artinya, ya kita sukses menciptakan SDM yang berguna, terutama berguna untuk keluarganya sendiri, keluarganya, berguna untuk agama dan bangsa. Itulah kebahagiaan hati kita sebagai seorang guru. Bukan kita lihat anak kita dapat nilai 100, bukan masalah itu saja tidak bagus, itu tapi emosionalnya juga, sikapnya. Dan tujuan akhirnya nanti mereka sukses untuk diri mereka sendiri, itu sudah alhamdulillah cukup. Tapi yang kita berbahaya atau tentang 10 tahun ke depan bagaimana anak kita nanti ikut kriminal, itu yang menjadikan kita. Itu gara-gara diri dan sekolah itu bukan bagian kita. Anak didik kita adalah sukses menjadi orang yang berguna. Ini itu yang speaking agak supaya tidak menegangkan. Ini masih tentang budaya positif juga. Ada yang ditanyakan dulu? Nah, ini konsep budaya positif, perubahan paradigma positif, diskusi positif, nilai-nilai kebaikan, perubahan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan jelas, segitiga institusi. Inilah yang harus kita pahami nanti perlahan sebagai seorang guru, sebagai langkah-langkah penerapan budaya positif di sekolah kita. Ada 8 yang ini. Apa itu nanti
berupa paradigma positif yang saya sampaikan tadi, sisi positif ingin dikembalikan, kebutuhan dasar dari sampaikan tadi, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan, dedikasi fungsi. Itulah hal yang harus kita lakukan. Memang berat Bapak Ibu, tapi tidak mustahil. Makanya saya sampaikan ketika pembelajaran ini saya terima di program CGW ini memang luar biasa. Hal-hal baru masuk kepada kita, mungkin beberapa tahun dan beberapa tahun ini dulu ada hal-hal baru yang kontradiksi dengan pemikiran kita. Namun, saya laksanakan kira-kira seperti itu, cuma saya tidak menyadarinya. Contoh dari posisi kontrol dulu. Posisi kontrol dulu ada 5 tadi. Ada sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam 5 itu kita pasti pernah masuk ke dalam 5 itu. Tapi kita tidak tahu kan namanya istilahnya. Rupanya dalam para ahli pendidikan itu dapat. Dan kita juga tadi menyadari ya, sebagai penghukum kita pernah menghukum. Apakah itu baik sebagai penghukum? Kita sadar sendiri. Penghukumnya seperti ini. Konsekuensi sebagai konsekuensi seperti ini. Dengan sertifikat konsekuensi seperti ini. Pembelajaran yang paradigma baru. Nah, ini profil Pancasila. Pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengetahuan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila berdiferensiasi. Nah, ini ada lagi. Dulu kita cuma kenal istilah RPP itu ya, kita buat RPP, buat tingkatan intinya, kita sampaikan materi ada di situ. Sekarang membuat skenario pembelajaran itu tidak semudah itu Bapak Ibu, banyak lagi rupanya. Makanya kadang kesalahan kita menyampaikan pembelajaran jelas tidak efektif, tidak maksimal karena kita kurang memahami ini berdiferensiasi. Ternyata ya kita tahu murid kita dalam kelas itu jumlah 33 orang, 30 orang itu memiliki latar belakang yang berbeda. Kita kan sadar memiliki latar belakang berbeda, keluarga yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, masuk dalam satu kelas. Sedangkan anak kandung kita kadang 2 orang kita didik susah loh. Padahal sama loh dalam lingkungan sama. Apalagi kita ngajar 30 orang dalam kelas dengan materi yang sama, dengan cara yang sama, mungkin tidak kita bisa mengcover kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tak mungkin. Makanya ini, saya baru tahu istilah ini beberapa bulan ini lah. Dan baru kemarin membaca, memahami, ya memang butuh kedalaman pemahaman kita. Bagaimana masuk dalam kelas itu, apa yang kita sampaikan itu semua murid itu bisa kita cover kebutuhannya. Bukan harus bisa-bisakan tidak, ini ada lemah, ini tidak. Tapi bagaimana dalam pembelajaran itu kita bisa memberikan materi yang bisa sesuai dengan kebutuhan anak kelas. Itu makanya luar biasa Bapak Ibu kalau kita bisa mau belajar sama-sama, nanti kita praktekkan di kelas, sama-sama nanti kita buat forum. Kita di sini kan ada kompel kita. Nanti kita aktifkan kompel. Rencana mungkin kemarin ada saya rencanakan supervisi, tak terlaksana mungkin minggu depan kita laksanakan. Kalau ada awal minggu depan tetap kita laksanakan supervisi tahun ini. Tujuannya ya kita mencari cara bagaimana kita bisa menemukan. Setelah supervisi nanti kita berdiskusi bersama-sama menciptakan pembelajaran yang efektif untuk anak, pembelajaran yang bisa menyenangkan untuk anak, pembelajaran yang bermakna untuk anak. Kita cari cara-caranya, karena kalau sendiri-sendiri macam diskusi nanti masuk kelas dia pikirkan sendiri belum tentu. Kita pasti punya ide. Kalau bersama bermusyawarah kita mencari solusi, menciptakan pembelajaran berdasarkan yang kelas itu pasti bisa dilakukan. Mungkin Bu Nadia, saya punya ide Pak. Saya rasa saya telah melakukan diagnosa dan pemetaan kemampuan terhadap anak dengan tim tes. Mungkin Bu Nadia sebelum awal masuk pembelajaran materi ini saya pikir dulu. Saya coba, saya petakan dulu kemampuan. Setelah saya petakan, baru saya cari solusinya, skenario yang bagus bagaimana anak kebutuhan setiap anak itu dari hasil tes itu bisa saya jangkau, mereka bisa
mendapatkan kebutuhan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Dan melihat bagaimana ciptakan. Ada nama sekarang lagi rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dulu RPP ada kedengaran dan RPP 2013 dan RPP ini RPP 1 level. Sekarang ada lagi RPP berdiferensiasi. Artinya RPP itu ya proses pembelajaran itu ya berdasarkan kebutuhan anak. Ini enak, bagus nih Bapak Ibu kalau kita belajar. Coba Bapak lihat search di Google nanti bagaimana seperti apa RPP berdiferensiasi itu. Coba cari di model masing-masing. Coba bahas langkah-langkahnya, yang mananya yang berdiferensiasi, yang mananya yang memenuhi kebutuhan anak. Ini nanti. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol anak, ilusi bahwa dikritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ilusi bahwa orang dewasa pernah memaksa. Ini satu gambaran. Ini berupa berarti mulus, ya kan? Udah mulai lelah ya gue. Dan 11. Berapa kita mulai tadi? Masih banyak waktu kita boleh. Dia 2 jam nih. 2 jam ini. Dalam aja kan kita akan belajar seperti ini. Kita tahun ini perdana nih kita latihan kedua jam ini. Nah, yang artinya belajar. Karena disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang kita dalam terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang dimiliki. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai kebajikan. Ini profil Pancasila. Ibu bermelihat program ini. Ini kebutuhan dasar manusia yang sudah sampaikan tadi. Kebutuhan dasar manusia ada 5: penguasaan, bertahan hidup, keselarasan kelima, kebebasan, kesenangan, motivasi perilaku manusia untuk mengendali. Nah, ini dari kita bahas tadi. Penghargaan hukuman menyakitkan, tidak nyaman, menakut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dia nggak kira-kira kalau kita hukum anak, timbul nggak rasa ini berat? Iya nggak? Ya, ya benar. Kalau kita hukum anak, timbul rasa ini ya, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Tidak benar. Menyakitkan anak ya, mungkin karena takut, antara takut atau sadar gitu ya. Ditanya, kamu sadar, padahal dia sebenarnya sadar takut kan. Ketemu nanti Pak Seno bahaya gitu ya. Takut ya. Ini penghargaan. Karena tidak efektif merusak hubungan sifat diri. Kadang merasa dapat nanti siswa terbaik, peran yang terbaik, ini gitu ya. Tiba-tiba kawannya merasa saya lebih baik. Masuk sekolah saya sebenarnya mau main, tapi kalau dia tadi mungkin itu pemilihannya mungkin tidak proporsional, timbul rasa rusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sisi kelas nih kita. Ada yang 1, 2, 3. Makanya tak boleh lagi ada rankingan gitu ya. Merapat hak menghargai dirinya. Ini penghargaan dan beda hukuman yang beragam. Kira-kira kalau kita lakukan penghargaan betul nggak ini terjadi sesuatu? Betul nggak nih kalian? Nah, ya, mana? Ya, jadi seperti ini. Selesai. Proses disiplin dengan identitas gagal. Proses disiplin dengan identitas sukses. Nah, kebalikannya tadi hukuman yang penghargaan yang sering termasuk identitas gagal ini identitas yang suksesnya konsekuensi penguatan dan memenuhi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya yang lain,
Teori kontrol, dirinya menekan kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kira-kira dari 4 tadi yang bagus yang mana? Yang restitusi. Artinya membuat kesadaran anak. Tapi itulah beban kita, tantangan kita hari ini udah tahu belum tentang segitiga restitusi, kan baru hanya belum tahu. Dan tahu pun kita belum pernah menerapkan langkah-langkahnya seperti apa. Makanya mudah-mudahan nanti bisa dalam musyawarah kita bersama guru, saya terus nanti menyampaikan ya seperti apa restitusi ini. Saya kemarin baru mempraktekkan membuat sebuah video, walaupun belum sempurna tapi mulai mengarah ke itu. Kita belajar aja dulu. Walaupun kadang kita maklum lah, ilmu emosional kita, psikologi kita masih di bawah, tapi kita terus belajar memahami bagaimana menyelesaikan masalah kasus dengan anak-anak dengan cara posisi bawah kita sebagai manajer dan partner yang baik dari manajer. Jadi kita bisa menuntun membimbing anak, jangan anak bersalah langsung kita cek hukuman, tapi anak bersalah bagaimana mereka bertanggung jawab untuk perilakunya dan tujuannya mereka bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya timbul kesadaran kalian dan mulai. Nah, restitusi artinya timbul kesadaran anak bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki dan harus mereka perbaiki dengan baik. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pendekatan restitusi itu. Proses integrasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada bahwa mereka akan dari depan yang saya sampaikan pertama tadi. Ini ciri-cirinya. Tawaran beberapa kesalahan, memperbaiki hubungan, restitusi untuk yang dalam diri, mencari ukuran dasar yang mendasar tindakan. Restitusi adalah cara yang baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengabari murid yang berbuat salah pada pokoknya. Ini perbedaan. Sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, kalau ada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR sebagai penghukum, guru itu apa yang dikerjakan? Guru menghukum siswa tersebut hormat bernilai sama sungai, guru marah dan murid takut, ya? Ya kan? Kalau kita sering hukum kan? Kalau konsekuensi guru memberikan peserta itu mengerjakan PR-nya tidak bisa, atau masa sekarang dikerjakan ya, kerjakan yang 3 kali lipat. Kadang saya akan mengerjakan PR, saya akan mengerjakan tulis 100 kali, dan juga pernah dilakukan. Restitusi guru menanyakan dari dalam dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita juga hati-hati bahwa ibu dalam melaksanakan sertifikat restitusi ini, jangan sampai paradigma kita bahwa siswa itu bersalah kita biarkan. Tidak. Jangan sampai paradigma kita seperti itu. Nanti anak-anak kita salah, kita buat penyelesaian secara sertifikat restitusi, anak salah kita biarkan tidak. Tapi ada cara restitusinya. Ada nanti kontrol keberlanjutannya. Bagaimana kita bisa melihat perubahan anak dengan penerapan sertifikat restitusi di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang ini bisa kita belajar dulu, memahami dulu, dan pelan-pelan berangsur-angsur kita laksanakan di sekolah kita agar terwujudnya nanti sekolah yang berbudaya positif. Nah, ini tadi ada teman manajer salah hukum alam yang berlawan. Contoh, nah ini kan kita tanya kan, aturan kelas sekolah lalu diri berkelas, kamu sudah anggar akan ayo nanti buat guru bakal ini tidak ada apa-apa. Tadi tidak apa-apa kalau salah itu makan, buat satu kali guru harus memberitahukan guru kecewa sama kamu manajer. Namun kenapa tidak perlu kelas? Nah, beda keyakinan kelas dengan aturan kelas. Harus berdasarkan kesepakatan kelas bersama-sama. Mulai dari anak kita tanya apa yang ditulis nanti kata pikir dan jangan tidak cetak nanti spanduk bisa dilihat. Dan misalkan ini kesepakatan kita kemarin yang sama-sama kita telah buat, kita telah sahkan, ini keyakinan kelas kita. Ini, nah apa kita memiliki pelajaran mengenai pada sekolah ini contohnya? Ini guru itu mulai kelas. Nah, boleh kita pelajaran diskusi dalam musuh baca menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Nah, ini dapat tempel, boleh. Bagaimana dengan kelas? Nah, ini langkah-langkahnya harus berupa pernyataan universal, artinya diterima oleh seluruh.
Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada ketika adalah semua perilaku tinggi alasan menyampaikan kayaknya kita semua menjadi motivasi mereka. Terima kasih. Ini kemarin ada video ini kemarin saya buat video itu, walaupun sangat sederhana tentang keyakinan kelas. Kalau berikutnya ada ya boleh. Waiting for connection. Sederhana kemarin saya buat, siswa mengapa datang ke sekolah. Kasus 2, siswa mengaku temannya di kamar pembelajaran. Validasi tidak ada masalah. Suau siapa tu? Kedua, ini masuk validasi di dalamnya.
ya. Nah, baik. Oke, kemudian berikutnya. Kalau bisa baik, sebut kalau ada kita boleh ya. Oke, dan ini ketiga mereka bisa jalan. Jabaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan beberapa hari ini kita mulai berusaha menerapkan budaya ini. Saya selaku kepala sekolah juga mengajak rekan-rekan guru, semua tenaga latar belakangnya, tujuannya, kalau usulnya ada kapan pelaksanaannya ya kita usahakan mulai dari awal bulan depan kita mulai berasal mencari teori pemahaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang mengajar di kelas ya silakan mulai terapkan, membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan anak-anaknya dengan menerapkan beberapa budaya positif tadi. Contoh tadi restitusi tidak restitusi kita terapkan. Setelah anak-anak terlambat kita coba menerapkan hal-hal yang baik. Mungkin kita tidak langsung golnya siswa langsung berubah, mungkin tidak, tapi kita berusaha seterusnya kita terapkan langkah yang baik di sekolah kita ini. Kita ingat tujuan kita di sekolah ini tentunya semua yang kita lakukan adalah untuk kebaikan siswa kita, menimbulkan sikap karakter profil Pancasila dalam diri mereka, meningkatkan karakter kesadaran dalam diri mereka. Contoh tadi memiliki kesadaran intrinsik dalam diri mereka, kesadaran dari dalam diri mereka bahwa mereka memiliki keinginan untuk belajar sepanjang hayat, membuat hal-hal yang baik. Kita tahu nanti anak kita bisa kita arahkan menjadi manusia-manusia yang terpuji nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sebelum kita belajar kita buat langkah-langkah nanti kita atur jadwalnya, kita buat pertama kita tingkatkan musyawarah komunikasi dalam mobil kita dan bersama guru. Nanti guru-guru yang tidak hadir yang tertentu kita sampaikan ke mereka juga. Tentu nanti pada mau berbagi kita tadi berbagi. Saya yang mau disampaikan adalah sebenarnya ada sedikit yang kita ada panas ini dapat minyak tambah bulan tidak. Dan ya benar apa itu Pak? Sebenarnya banyak dibahas Pak, ya misalnya. Kalau kita lihat kesepakatan tadi Pak, kesepakatan kelas itu harus universal. Yang pertama kita harus kesepakatan seluruh siswa dulu. Siswa dulu itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu harus ada kesepakatan. Apa yang harus disepakati? Itu Pak, disiplinan. Kita kebanyakan itu banyak Pak. Ini pengalaman saya Pak, dari 2014 sampai sekarang Pak, saya dengar itu banyak sekali. Yang pertama itu mengenai angga dulu, ya. Angga dulu, itu mengenai apa? Minuman keras. Yang kedua di sini kartu merokok sampai sekarang masih ada juga merokok. Ya. Itu perlu juga bagaimana kesepakatan anak. Itu kalau saya lihat itu dari anak kesepakatan bagaimana. Yang kedua orang tua. Nah ini perlu juga. Anak itu jelas saja kalau kita lihat dia melihat orang tuanya, ya orang tuanya merokok, dia mau juga merokok seperti itu. Itu perlu ada tantangan juga, orang tua harus seperti itu juga. Nah itu yang salah. Itu perlu ada kesepakatan juga orang tuanya. Apabila anaknya merokok, bagaimana kesepakatannya? Seperti itu. Dan juga guru juga semuanya. Guru seluruh
kelas itu bagaimana kesepakatannya. Jadi anak tidak bingung. Oh ini guru ini buka kesepakatan anak tidak boleh merokok di dalam kelas. Mana tahu guru lain nanti mengawasi anak dalam jam pelajaran di luar kelas merokok. Jadi yang guru lain beda. Bagaimana ya? Kita untuk kesepakatan bersama. Jadi pada intinya itu memerlukan ya kedisiplinan bersama. Ya, guru yang tidak hadir bagaimana itu perlu. Harus sama-sama lah kita. Nanti tidak ada saling kita saling menuduh gitu ya. Nanti berakibat kesenjangan sosial. Ya, yang ini tidak sepakat, yang ini tidak sepakat, bagaimana solusinya, titik utamanya, ya. Cari titik utamanya bagaimana kesepakatannya. Seluruh sekolah, warga sekolah ini, baik seluruh siswa itu. Ada pertanyaan dari Pak Sudarmo, guru senior kita. Tadi keyakinan kelas. Ya, yang membuat ini alasan kita kenapa kita harus menyampaikan tentang kalau guru beda itu dari Pak Darmo. Kita berusaha setiap guru ya membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Dan keyakinan kelas itulah yang kita harus patuhi, kita harus rule kita dalam proses pembelajaran untuk menciptakan pelajaran yang menyenangkan di dalam pembelajaran bermakna. Tentang kasus tadi, betul yang disampaikan Pak Sudarmo, untuk membentuk suatu budaya positif di sekolah tidak hanya dari ikatan sekolah, tapi butuh semua dukungan dari berbagai pihak, terutama dari orang tua murid. Makanya ada nama nanti selain kesepakatan kelas, namanya kesepakatan sekolah. Kita bawa orang tua, kita sampaikan ke mereka apa itu kesepakatan sekolah kita. Ditemukan anak yang merokok, ditemukan ini, apa konsekuensinya. Kita minta persetujuan dari orang tua. Ini kita sampaikan, kita tanya ke mereka orang tua murid, apa hal yang harus dilakukan kalau anak-anaknya seperti itu. Kita kembalikan ke kesepakatan sekolah kita. Yang penting kita di sekolah kita berusaha mendisiplinkan. Kalau ketemu kita langsung dengan anak yang merokok, ya kita selesaikan dulu dengan cara yang tidak restitusi tadi. Kita coba dulu kita panggil anak itu dengan proses segitiga restitusi. Kalau melanggar lagi ya kita coba terus. Kita coba terus. Yang penting karakter anak itu terbangun dengan baik. Kalau kita lihat tadi beberapa hukuman ini ada efek sampingnya ada, kalau reward efek sampingnya ada, kalau restitusi ujung-ujungnya nanti timbul rasa semenjak kepada anak. Itulah yang kita lakukan. Memang sebuah hal yang mustahil. Kita lihat ini hal yang luar biasa. Oh Pak, ini hal yang baru, susah itu Pak membangun karakter. Memang betul, membangun karakter itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi kita yakin dengan keyakinan kita itu namanya keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita yakin suatu saat nanti dengan hal yang kita lakukan, niat yang baik kita lakukan dengan cara yang baik, insyaallah hasilnya akan menjadi baik. Itu aja. Kita nanti rumuskan. Mulai dulu kepada Bapak Ibu, silakan nanti koordinasi dengan saya tentang hal yang berpaham. Bagaimana Pak guru keyakinan dan saya bimbing saya masuk nanti ke kelas-kelas, kita cek nanti. Selama nanti berjalan sebulan kalau ternyata ada yang salah Pak, ada yang ini kita coba ubah dengan rule yang ada, dengan hal-hal angka yang telah ada dalam yang disampaikan tadi. Oh, ketika seperti ini ada 3, apabila identitas, apabila kesalahan, ya jika saya kesalahan dengan kata seperti itu kita buat. Oh, posisi kita di mana ada posisi guru ada 5, kontrol guru ada sebagai pemantau yang kita ubah. Oh, sebagai penghukum orang baik, manajer. Seperti apa soal manajer itu? Yaitu kita belajar itu kita paham ke depan agar kita menjadi guru yang baik. Selama ini kita bukan terbaik, makanya saya sampaikan tadi kita sudah melakukan hal-hal seperti itu sudah melakukan. Tanpa sadar kita melakukan. Kita pernah menjadi penghukum, pernah menjadi pembuat masalah, pernah menjadi manajer, pernah. Makanya sampai lagi dari kelima itu para ahli mengatakan efeknya begini. Mana yang terbaik? Yang terbaik ternyata yang manajer. Itu yang kita buat. Kita sudah tahu baik, itu yang kita kerjakan. Bagaimana tahapannya? Ya inilah kita belajar bersama-sama. Dengan adanya hal-hal panduan
ruang seperti inilah menciptakan budaya positif di sekolah kita, menciptakan hal-hal yang baik di sekolah kita, terutama yang betul sampaikan kepada anak nanti, jangan nanti berubah dengan guru A, guru B, guru C, berbeda Pak, katanya. Itulah kita satukan visi dan persepsi kita. Makanya ada istilah kita dengan teamwork. Oh, kalau yang tidak tahu ya kita kasih tahu, kita saling bergarap tahu lagi. Itu kuncinya. Kita dalam sebuah tim itu kita berbagi. Pokoknya dalam sekolah ini saya nanti beberapa bulan ke depan dan nampak perubahan, walaupun sedikit. Nampak perubahan bagaimana kita mendidik anak, bagaimana menyelesaikan kasus anak, bagaimana proses kita dalam pembelajaran, bagaimana ide kreatif kita timbul, dan kita menyadari semuanya berpusat terpihak kepada siswa. Mungkin itu saja. Ada yang lain? Ada Pak Sis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Namun tadi bilang betul, yang guru anak-anak itu kan kalau di kelas itu kan harus apa tuh bikin peraturan yang sama. Alat saya setiap wali kelas itu dia anak-anak itu harus punya peraturan sendiri. Nanti setiap ada 4 guru itu, 40 wali guru tadi, nanti baru disaring, satukan apa yang diingin anak. Kalau masalah orang tua, nanti kita dapat orang tua limpahkan pada orang tua. Pokoknya orang tuanya apa? Untuk anak. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Pak Sis, betul yang sampaikan Pak Sis, itu menyamakan persepsi. Ya kan ada nanti perbedaan. Kita tanyakan dulu ke anak. Makanya tadi kita dalam membuat yang kita limpahkan ke mereka. Kalau mereka buat salah, apa konsekuensinya? Apa yang mereka? Maka selama di sekolah ini apa yang harus kita pakai? Contohlah kita dalam pemaparan ini. Oh, kalau saya ingin keluar, saya angkat tangan dulu Pak. Yang kedua, kalau saya ingin bertanya, saya angkat tangan. Itu kan kenal kita. Selama pemaparan jangan ada yang bersuara kecuali diminta untuk bertanya. Kan itu kesepakatan yang tanpa kita sadari. Sebelum memulai kegiatan kita berdoa. Itu kan kesepakatan kita. Itu hal yang sepele. Apalagi dalam kelas. Makanya kalau bisa mulai minggu depan setiap guru menerapkan. Coba tanyakan anaknya dalam pembelajaran. Buatlah sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tarikan kondisi. Tanya ya anak. Mau apa mereka? Oh, ke kamar mandi tidak boleh bergerombolan sendiri. Selama pembelajaran tidak ada yang mengganggu temannya. Kan ada tadi gara-gara keyakinan langkah-langkahnya. Berdiskusi tentang peraturan. Tanyakan ke anak dulu yang sampaikan Pak Sis. Apa yang mereka mau? Seperti apa mereka inginnya? Terus menyusun peraturan. Kayaknya yang betul-betul yang ajar, yang terbanyak pun nanti pilih aja yang ajar, yang begitu penting selama proses pembelajaran dan menempelkan keyakinan di kelas. Tempelkan. Ini adalah cara aja. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Nah, Pak Nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan, otomatis masing-masing kelas itu membuat aturan yang berbeda-beda tergantung sepakatan dengan masing-masing. Kemudian jika terjadi pelanggaran kesepakatan tersebut, saya mau tanya siapa yang terlibat dalam sebenarnya? Kan itu ibaratnya peraturan dalam kelas yang peraturan yang diberikan pada ini bisa jadi peraturan sekolah menangani. Jadi awalnya mungkin di BK atau apa ya. Kemudian kalau yang tadi siapa yang menangani awal? Selanjutnya saya ingin memberikan apresiasi tentang kegiatan ini. Sebenarnya program ini sangat bagus sekali untuk diterapkan. Cuma saya berharap pemahaman ini bisa dipahami juga di seluruh khususnya karena mereka kontak langsung dengan siswa. Ini bagus sekali. Begitu berharap bisa secepatnya untuk
yang tadi ingin dulu banyak yakin ya karena Pak mengajar mungkin kalau bisa kita ini bisa dilaksanakan. Nah, kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Keyakinan kelas itu tentunya dibuat antara guru yang mengajar kelas dengan siswanya. Ya, kalau terjadi pelanggaran diselesaikan secara adat oleh guru dan siswa. Kita telah sepakat tadi tidak ada libur, kita libur. Melanggar tak kesepakatan? Ya, jadi apa maksudnya? Supaya kelas aman, kita belajar baik dengan melanggar kesepakatan yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas kita buat agar kita pembelajaran yang menyenangkan, aman. Kita ingin siswa kita datang ke sekolah ini dengan aman di dalam sekolah. Makanya saya juga tiap hari berdiskusi dengan Pak Sis mungkin yang pada mau Pak juga. Bagaimana cara meningkatkan sarana-prasarana? Tentunya dalam membuat budaya positif ini tidak lepas dari sarana-prasarana. Contoh, bagaimana Pak bisa menyenangkan dalam kelas? Belajar di atas jam 10 dan panas Pak, dengan kipas gerah. Kita cari solusinya, kita nanti mana kita dukung sarana, kita carikan kipas. Bagaimana Pak nanti anak-anak di sekolah lihat lingkungan yang tidak bersih ya? Itulah tugas kita, membersihkan, mengajar anak-anak, membersihkan lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang nyaman. Kita buat, kita lengkapi sarana-prasarana itu juga. Penerapannya memang karena ini sangat luar biasa. Karena kalau bisa kita secepatnya mulai menerapkan tahap ini. Kebetulan hari ini ada guru, ada Zoom dari dinas tadi, ada kegiatan mengajar, betul disampaikan Pak Nom. Nanti ada tindak lanjut juga. Kita usahakan, kita buat jadwal, kita selalu belajar berbagi tentang ini, kita tengok progresnya. Mana nanti yang telah dilaksanakan, yang telah dilaksanakan seperti apa hasilnya, apa kendalanya, apa yang perlu ditingkatkan. Kita sama-sama refleksi nanti. Tujuannya apa? Nah, saya sampaikan betul-betul nanti mudah semester depan seluruh guru dan seluruh warga sekolah dan tentunya dengan orang tua murid terkait dengan kelas kegiatan sekolah juga kita buat para tua murid tahu dan memiliki andil nanti dalam menciptakan suasana positif di sekolah kita. Andilnya mulai dari dididik dia tentang apa yang perlu kita tingkatkan di sekolah, sarana-sarana apa yang perlu kita tingkatkan, kita semua. Karena seperti yang kita lihat investasi, kalau kita hanya bekerja sendiri, itu akan melambat tujuan yang kita capai. Tapi kalau kita bersama-sama, saling memangku, saling meyakini, saling bekerjasama, saling mendorong, support, insya Allah keyakinan kita, sekolah kita SMP bisa Timur kedepannya bisa menjadi sekolah yang berbudaya positif, murid nyaman belajar, guru nyaman mengajar, seluruh keluarga SMP Timur nyaman berada di SMP, dan tujuan visi sekolah akan terlaksana dengan baik. Itu juga harapan kita bersama. Kita berdoa ya, kita usaha dengan ilmu yang kita dapatkan, kita belajar. Ada hal baru pada mereka kita share dulu. Ada bercici, mengajar, bukti pun sekaligus ada hal yang dapat terbaru atau ada ide dari Pak saya nanti berangkat ya, kita buat sekolah kanan apa seperti ini, kalau kita tampung. Yang penting kita buat kenyamanan di sekolah, menjadi lingkungan belajar yang baik buat kita. Itu dah waktu dan semoga ya. Ada yang mulai minum jam. Mungkin kita jawab ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita dan terutama bukan hanya seremonial saja. Saya harapkan kegiatan ini berjalan di sekolah kita. Memang hari ini baru hanya penyampaian ide, tapi ide ini harus kita laksanakan dengan baik. Antara ini harus kita kerjakan dengan baik. Harus kita terapkan di sekolah kita. Walaupun nanti kedepannya banyak anak hal di tangan, tapi kita yakin saja dengan niat yang baik kita menggunakan budaya positif di sekolah kita akan bagus di sekolah kita. Oke, itu saja. Saya ini mohon maaf atas kata-kata dan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dalam kesibukannya masih bisa
mengucapkan menahan rasa takutnya yang semangat tadi baru beberapa kata di sini, tapi mudah-mudahan apa yang kita berikan ini lalu nanti menjadi sebuah amal kita, menjadi sebuah kebaikan bagi kita dengan niat menjadikan sekolah kita sekolah yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.